Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ningrum, CKB Angkatan 9, Guru Penggerak dari SD Lukman Al-Hakim Nganjuk, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual pada penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya masuk pada penerapan segitiga restitusi, saya akan memberikan informasi apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, guru harus memiliki prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga guru harus bisa menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, guru harus memiliki prinsip bahwa setiap perilaku pasti memiliki tujuan, sehingga guru harus bisa menggeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Dan guru juga harus mengenali dan mengakui kebutuhan murid, sehingga akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian memasuki tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di video kali ini saya akan menerapkan praktik segitiga restitusi pada kasus pertama. Pada kasus pertama, Dea tidak mengerjakan tugas. Pada hari Selasa siang, Ustazah Puji tidak bisa mengajar pelajaran IPA di kelas A karena harus mengikuti rapat penting di Korwil. Ustazah pun memberikan tugas kepada siswa kelas 6A agar kelas tidak kosong. Namun dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidak mengerjakan tugas. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Ustazah Puji menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni dia. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu dia masuk sekolah. Saat istirahat, Ustazah Puji pun memanggil Mira untuk mengklarifikasi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Dea. Sini silakan duduk Mbak Dea. Dea, tahu nggak kenapa Mbak Dea dipanggil sama Ustazah Puji? Mungkin berkaitan dengan tugas Ustazah. Iya, benar. Tapi kemarin kamu masuk kan? Ya Ustazah, saya masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oh, tidak mengumpulkan tugas ya Mbak Dea. Ustazah tahu dan pernah juga melakukan kesalahan dan pasti punya tujuan. Kira-kira alasanmu kenapa tidak mengumpulkan tugas Mbak Dea? Saya capek dan mengantuk Ustazah. Soalnya malamnya saya scroll TikTok sampai jam 12 dan akhirnya ketika mengikuti pelajaran jadi tidak fokus. Oh iya, kira-kira kamu tahu nggak kalau tindakan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya Ustazah. Kira-kira keyakinan kelas mana Mbak Dea? Itu Ustazah, keyakinan selalu bertanggung jawab Ustazah. Iya, benar. Alhamdulillah, kamu tahu, masih ingat keyakinan kelas kita. Lalu kira-kira solusi apa untuk menyelesaikan permasalahanmu ini Dea? Ya Ustazah, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ustazah dan mengumpulkannya besok pagi. Waduh, bagus sekali dia. Terima kasih ya sudah mau menyelesaikan masalah ini dan sudah tahu dan sadar akan keyakinan kelas kita. Begitu saja Mbak Dia, terima kasih atas waktunya. Mbak Dia boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
Jazakillahu khairan Ustazah. Saya senang berdiskusi dengan Ustazah. Saya jadi bisa lebih bertanggung jawab lagi ke depannya. Saya akan selalu berusaha melakukan dan melaksanakan tugas yang diberikan Ustazah. Berusaha mengatur waktu belajar dan bermain HP sehingga tidak larut malam tidurnya. Jadi saat di sekolah bisa mengikuti pelajaran lebih baik lagi. Semoga mulai besok saya akan lebih bertanggung jawab lagi sebagai muridnya Ustazah. Pada penerapan segitiga restitusi kasus kedua yang berjudul Pertengkaran Fabi dan Queen. Saat pelajaran matematika, Fabi meminjam penggaris Queen, tapi tidak izin terlebih dahulu. Sehingga Queen menuduh Fabi pencuri. Fabi marah-marah kepada Queen, bahkan memukul penggarisnya, sehingga penggaris Queen patah. Biar tidak semakin memanas, Ustazah Puji selaku wali kelas memanggil Fabi dan Queen mengajak Fabi ke ruang guru. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Waalaikumsalam, silakan duduk. Fabi, Queen, apakah kalian tahu kenapa Ustazah panggil ke sini? Iya tahu Ustazah, karena saya marah-marah dengan Queen Ustazah. Kenapa kamu marah-marah, Fabi? Aku kan cuma pinjam doang, masa dikira pencuri sama Queen, ya aku kesel Ustazah. Iya, kamu pasti marah dan kesal karena sudah dituduh Queen sebagai pencuri. Jika Ustazah menjadi kamu mungkin sama, marah dan kesal karena sudah difitnah. Lalu apakah yang kamu lakukan hanya marah-marah, Fabi? Enggak Ustazah, aku memukul penggaris ke meja sampai patah menjadi dua dengan penggarisnya. Nah, sampai segitu ya tadi ya? Kamu melakukan itu karena ada alasan tertentu? Iyalah Ustazah, saya nggak terima dibilang pencuri. Orang cuma pinjam kok Ustazah. Baik, mempertahankan diri, menjaga harga dirimu itu memang perlu. Lalu apakah tadi kamu sudah izin sama Queen? Ya nggak bilang secara langsung sih Ustazah, tapi dia lihat aku pinjam penggarisnya Ustazah, kan nggak harusnya aku bilang aku nyuri juga kan Ustazah. Baik, Fabi, coba kamu ingat lagi ketika kamu mengambil barang orang lain tanpa izin dan marah-marah lagi sama Queen sampai merusak penggarisnya Queen. Apakah itu perbuatan yang bisa diterima, Fabi? Ya enggak sih Ustazah. Memang penting kamu menjaga harga diri kamu. Akan tetapi apakah sudah benar tindakan kamu, Fabi? Belum Ustazah. Menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan tadi itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Fabi? Lalu keyakinan apa kira-kira yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas dari orang lain Ustazah. Alhamdulillah kalau kamu sudah menyadarinya. Lalu sekarang menurut kamu bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalahmu dengan gue ini? Karena saya sudah melanggar keyakinan kelas kita, aku minta maaf terhadap Queen Ustazah dan biar saya ganti saja penggarisnya Queen Ustazah. Bagaimana Queen? Apakah kamu bersedia? Ya Ustazah, saya juga salah bertindak tergesa-gesa menuduh Fabi pencuri. Saya minta maaf ya Fabi. Ya Queen, aku juga minta maaf juga ya Queen sudah marah-marah dan memukul penggaris itu sampai pecah menjadi dua. Queen, Ustazah paham kalau kamu juga harus menjaga barang milikmu. Tapi apakah itu sesuai dengan keyakinanmu? Tidak Ustazah. Lalu menurutmu keyakinan mana yang menurutmu kurang pas? Menghargai teman yang lain Ustazah. Alhamdulillah, baik Queen, Fabi, Ustazah terima kasih karena kalian sudah menyadari kesalahan kalian masing-masing dan sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kalian langgar. Untuk itu kalian boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ya, Mohon Ustazah. maaf ya. Jazakillahu khairan. Baik, alhamdulillah. Selamat ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan jazakillahu khairan Ustazah. Saya senang berdiskusi dengan Ustazah. Saya jadi bisa lebih menghargai orang lain lagi ke depannya. Saya akan selalu berusaha menjaga emosi dan menahan amarah saat menemui masalah.
Semoga mulai besok saya lebih menghargai orang lain dan tidak gampang marah lagi sebagai muridnya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan jazakillahu khairan Ustazah. Saya senang berdiskusi dengan Ustazah. Saya jadi bisa lebih menghargai orang lain lagi ke depannya. Saya akan selalu berusaha menjaga perkataan saya kepada orang lain. Semoga mulai besok saya lebih menghargai orang lain dan tidak gampang mengatai orang lain. Ustazah.